Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan kelanjutan dari seleksi P3K atau pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Akan kami sampaikan informasi terbaru dari BKN terkait dengan kelanjutan dari rekrutmen tersebut. Kemudian selamat bagi P1, P2, dan P3 akan segera dimulai penetapan NI dan juga pemberkasan. Kami akan kabarkan informasi berkaitan dengan hal tersebut, juga berkaitan dengan pelamar umum, bagaimana cara untuk mengecek TUK atau tempat ujian, uji kompetensinya. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke informasi yang pertama, bahwa jelang pemberkasan, ini beberapa guru honorer juga guru lulus PG itu bersurat kepada BKD. Namun informasi yang pertama kami sampaikan bahwa ada informasi yang sangat penting dari BKN terkait dengan pengisian DRH P3K tahun 2022. Guru honorer hingga nakes perlu tahu. Jadi setelah nantinya akan diumumkan, kemudian step berikutnya atau langkah berikutnya adalah teman-teman bisa mengisi DRH nantinya yang digunakan untuk penentuan NI P3K. Nah, kami bacakan informasinya. Jangan sampai teman-teman yang sudah P1 kemudian yang sudah mengikuti seleksi P2 dan P3 itu melewatkan informasi ini. Info terbaru dari BKN soal pengisian DRH P3K tahun 2022 bagi guru honorer, kemudian guru teknis maksud kami, dan juga nakes perlu mengetahuinya. Nah, proses pemberkasan NI tahun 2022 ini dimulai bulan ini. Jadi teman-teman sudah dimulai di bulan Januari ya, tepatnya di tanggal 12 Januari. Itu untuk teman-teman di tenaga kesehatan yang sudah diumumkan hasil pascasanggahnya. Namun menurut Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, pemberkasan NIP P3K nakes belum dimulai di Pemkab Ponorogo. Nah, jadi di beberapa Pemkab juga belum dimulai, namun sebenarnya itu dari BKN sudah bisa menginstruksikan mulai tanggal 12 Januari. Nah, pengumuman kelulusan P3K di Ponorogo itu baru dilakukan 13 Januari, padahal daerah lain sudah sejak 10 Januari. Nah, dia berharap ada penjelasan dari PKN soal pengisian DRH yang masih menjadi tanda tanya di honorer nakes. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan honorer nakes karena pengumuman hasil seleksinya itu yang pertama nakes, kemudian nanti tentunya bagi guru dan tenaga teknis juga akan mengalami hal yang sama. Tentunya akan ada proses pengisian DRH. Nah, di sini ada informasi dari Pak Karu, Humas BKN Bapak Satya Pratama, menyebut proses pemberkasan NIP P3K dimulai dengan pengisian DRH, tidak perlu menunggu pengumuman BKN. Jadi intinya bagi instansi yang sudah menyampaikan pengumuman pascasanggah bisa melakukan upload DRH. Jadi ini informasi resmi dari Bapak Satya Pratama. Jadi untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pascasanggah, maka langsung saja untuk mengupload DRH atau daftar riwayat DRH ya. Jadi teman-teman bisa langsung upload. Tidak ada pengumuman untuk pengisian DRH P3K sesuai jadwal sudah mulai bisa dilakukan pengisian DRH baik pusat dan daerah, ujar Satya ketika dihubungi oleh JPNN. Dia menambahkan instansi pusat dan daerah bisa merujuk jadwal yang sudah dikeluarkan BKN, baik nakes, kemudian teknis, dan juga P3K guru. Ini dia untuk jadwalnya, jadi teman-teman jangan sampai lupa ya. Karena ini merupakan pintu pertama setelah pengumuman pascasanggah untuk mendapatkan SK. Untuk teknis, pengisian DRH-nya adalah April sampai Mei ya. Ini masih tahun 2023. Kemudian usul penetapan NI-nya juga sama di bulan Mei sampai bahkan sampai Juni ya. Kemudian untuk nakes ini dimulai 12 Januari sampai 5 Februari 2023 dan usul penetapan NIP 3K itu dari 6 Februari hingga 5 Maret 2023. Nah, ini dia. Kemudian untuk tenaga guru, tentunya tenaga guru setelah tenaga nakes ya, karena untuk teknis itu untuk pengisian daerahnya
belakangan ya. Nah, ini untuk P3K guru atau tenaga honorer jabatan fungsional guru untuk pengisian DRH-nya mulai 22 Februari hingga 13 Mei dan usulnya adalah 7 sampai 31 Maret tahun 2023. Instansi pusat dan daerah bisa merujuk jadwal tersebut untuk pengisian DRH dan pengusulan penetapan NIP P3K, kata Pak Satya Pratama. Nah, ini teman-teman informasi selamat ya bagi teman-teman tenaga nakes dan juga tenaga guru nantinya yang akan diumumkan tentunya, dan tenaga teknis yang nantinya juga akan diumumkan dari hasil pasca sanggahnya. Nah, yang terpenting adalah bagi teman-teman jangan lupa untuk pengisian DRH ini, karena ini merupakan yang saya pernah utarakan di awal. Gerbang pertama dari pemberkasan, kemudian nantinya bisa mendapatkan NI dan tentunya mendapatkan SK, itu adalah hal yang mutlak harus dikerjakan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos seleksi P3K. Nah, selamat sekali lagi kami sampaikan. Kemudian, informasi tak kalah penting adalah bagi teman-teman guru honorer yang masuk dalam prioritas 4 atau pelamar umum, bahwa pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022 itu kita lihat progresnya sampai di pengumuman seleksi pelamar umum. Nah, di sini ada pengumuman di portal guru p3k.kemdikbud.go.id, di mana di sini ada pengumuman jadwal dan lokasi ujian pelamar umum yang dapat dilihat di ini ya, ada di halaman atau di link guru p3k.kemdikbud.go.id /pelamar underscore umum. Nah, ini kita coba klik, maka akan diarahkan ke. Nah, ini teman-teman juga pastinya sudah mencoba. Nah, akan diarahkan ke halaman di sini, di mana ini adalah digunakan untuk pengecekan data dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor peserta. Nomor peserta tentunya didapatkan di kartu ujian. Nah, ini teman-teman bisa mengecek, kemudian bisa tahu di mana jadwal dan lokasi seleksi kompetensi guru P3K bagi teman-teman yang masuk dalam kategori 4 atau P4. Nah, kami telah dapatkan salah satu hasil dari pencarian dari teman ya. Ini salah satu guru honorer juga telah mengecek menggunakan cara yang sama melalui portal tersebut, dan nanti muncul data seperti ini. Provinsi mana, nama ya, nama lengkap, provinsi, kota, kemudian tanggal ujian, lokasi ujian, nama ruang, TUK berapa, kemudian sesi ujian jam berapa. Nah, nanti informasinya yang akan muncul seperti ini bagi teman-teman pelamar umum. Nah, ini dia untuk P4 ya. Sekali lagi jangan sampai teman-teman melewatkan untuk pengecekan jadwal ini, karena ini hukumnya harus mutlak, teman-teman harus datang mengikuti ujian. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hal ini, dalam pengecekan link tersebut ternyata dibutuhkan nomor peserta, dan nomor peserta ini tidak ada ya, tidak didapatkan dari kartu pendaftaran atau juga kartu informasi akun. Namun untuk nomor peserta ini tertuang di dalam kartu ujian. Nah, sedangkan kartu ujian itu banyak teman-teman yang belum bisa mengaksesnya, belum bisa mendownloadnya. Bahkan di beberapa Pemda juga belum tersedia link di SSC ASN ya, belum ada link untuk pendownload dari kartu ujian. Nah, intinya teman-teman jangan sampai lupa untuk mengecek SSC ASN untuk bisa mengakses kartu ujian. Kemudian teman-teman mempersiapkan diri untuk melaksanakan seleksi untuk seleksi kompetensi ya bagi pelamar umum untuk jabatan fungsional guru. Nah, demikian informasi dari kami. Semoga ini bermanfaat atau semangat ya bagi teman-teman, baik tenaga honorer, guru kesehatan dan juga teknis, untuk bisa menjadi ASN P3K di tahun 2022 dan di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.